Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang saham, valuasi pendekatan lain dalam penilaian saham. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Alvin Baktiar Zuhri dan Imam Syafi'i. Pokok pembahasan yang pertama, present value. Nilai dari semua aset adalah present value. Dari semua arus kas aset itu di masa datang. Yang kedua, future value adalah dua istilah yang cukup dikenal, yakni nilai uang pada saat ini, present value, dan nilai uang pada saat mendatang, future value. Yang ketiga, net present value. Perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari semua arus kas pada sebuah waktu periode. Present value. Present value merupakan nilai uang saat ini dari nilai uang masa mendatang yang kemudian didiskontokan sesuai tingkat diskonto yang berlaku. Dalam pengertian lain, present value merupakan sejumlah uang yang harus diinvestasikan sekarang untuk menjamin pemasukan di masa mendatang. Semakin tinggi diskonto, semakin rendah nilai uang di masa depan. Hasil investasi. Mengetahui tingkat diskonto merupakan kunci utama untuk mengetahui nilai uang di masa mendatang. Misal, uang senilai 1 juta rupiah pada saat ini lebih bernilai dari uang 1 juta rupiah pada 5 tahun yang akan datang. Rumus present value. Contoh kasus. Rumus present value per tahun. PO sama dengan FV per kurung 1 plus I kurung N. Contoh soal. Fatin menginginkan agar nilai uangnya menjadi 5.555.444 rupiah pada tahun yang akan datang nanti. Berapakah jumlah uang yang harus ditabung Fatin saat ini? Seandainya diberikan bunga sebesar 5% per tahun. Keterangan. FV 5.555.444. I 5% sama dengan 0,05. N 5. Jangka waktunya 5 tahun. Jawaban 5.555.444 per 1 plus 0,05 kali 5. Jadi hasilnya 4.352.836. Jadi uang yang harus ditabung oleh Fatih adalah 4.352.836. Pembayaran bunga dilakukan per hari, triwulan, kuartal, dan semester. Rumus present value per hari, triwulan, kuartal, dan semester. PO sama dengan FV per 1 plus kurung I blur E kurung
M kali N. Contoh, Firda membeli sebuah laptop bermerek BTE secara kredit selama 144 bulan dan bunga 4%. Firda membayar bunga per triwulan bila jumlah uang yang dibayarkan oleh Firda 4.555.444. Berapakah awal-awal harga laptop yang dibeli Firda tersebut? Keterangan FV sama dengan 4.555.444. I 4% sama dengan 0,04. N 144 bulan dibagi 12 sama dengan 12. M 12 per 3 sama dengan 4. 12 yang dimaksud adalah jangka waktu 1 tahun. Jawaban PO sama dengan FV per kurung 1 plus kurung I per M kurung M kali N. 4.555.444 per kurung 1 plus kurung 0,04 per 4 kurung 4 kali 12. Jadi hasilnya 2.825.656.2. Jadi harga awal laptop yang dibeli oleh Firda adalah 2.825.562. Future value. Future value merupakan jumlah investasi yang dilakukan sekarang yang akan tumbuh seiring waktu. Alih-alih merencanakan berapa penghasilan di masa depan dengan menghitung berapa banyak uang yang harus diinvestasikan sekarang. Rumus dalam future value hanya membuat estimasi pertumbuhan simpanan, kemudian membuat rasio pertumbuhan tetap dari investasi untuk periode waktu tertentu. Ide utama yaitu bahwa uang saat ini mempunyai nilai yang berbeda dibanding uang di masa depan berdasarkan nilai waktu. Perhitungan future value sebenarnya lebih kompleks karena melibatkan suku gabungan. Rumus future value dan contoh soal. Jika pembayaran per tahun, sintak future value rate, titik koma, n per, titik koma, PMT, titik koma, FT, titik koma, tipe. Rate adalah jumlah periode. NPAR adalah jumlah periode pinjaman. PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode. FV adalah future value atau nilai yang akan datang. Tipe adalah nilai 0 atau 1 yang menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 untuk jatuh tempo di awal periode. Rumus dan contoh kasus future value. Setiap bulannya Rizky membeli sebuah reksadana saham sebanyak 3 juta. Berapakah nilai dari reksadana saham yang Rizky beli
dalam waktu 25 tahun lagi. Dengan asumsi reksadana saham tersebut mampu memberikan return investasi 12% pada setiap tahunnya. Rate 12% dibagi 12 untuk setiap bulannya. N per 300. Dalam kurung 25 tahun dikali 2. PMT 3 juta rupiah. Dalam kurung pembelian reksadana setiap bulannya. PV 0. Dalam kurung Rizky tidak mempunyai reksadana saat ini. Terus tipe 1. Dalam kurung pembelian reksadana di awal bulannya. Sintak sama dengan FV dalam kurung C89 per 12 titik koma C90 titik koma C91 titik koma C92 titik koma 1. Maka hasil nilai reksadana saham milik Rizky dalam waktu 25 tahun yang akan datang adalah 5 juta 5 miliar 699.905.277 rupiah,35. Rumus fitur value dan contoh soal pembayaran bunga per tahun. Rumus fitur value per tahun. FV sama dengan PO dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. FV nilai pada masa yang akan datang. PO sama dengan nilai pada saat ini. I sama dengan tingkat suku bunga. Dan N sama dengan jangka waktu. Rumus dan contoh kasus fitur value. Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar 5 juta untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga yang dikenakan sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun kelima? Keterangan. PO sama dengan 5 juta. I sama dengan 18% sama dengan 0,18. N sama dengan 5. Jawabannya FV sama dengan PO dalam kurung 1 plus I tutup kurung N. FV sama dengan 5 juta dalam kurung 1 plus 0,18 tutup kurung kali 5. FV sama dengan 11 juta 438.789 rupiah. Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan pada perusahaan tersebut kepada bank pada akhir tahun kelima sebesar 11.438.789 rupiah. Rumus fitur value dan contoh soal pembayaran bunga per hari, triwulan, kuartal, dan semester. Rumus fitur value per hari, triwulan, kuartal, dan semester. FV sama dengan PO dalam kurung 1 plus dalam kurung I per M tutup kurung M kali N. FV sama dengan nilai pada masa yang akan datang. PO sama dengan nilai pada saat ini. I sama dengan tingkat suku bunga. N sama dengan jangka waktu. M sama dengan waktu 1 tahun bagi jangka waktu. Soal Sofia membeli sebuah kulkas dengan merek TBE dengan kredit selama waktu 45 bulan seharga Rp4.555.555 dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. Sofia dalam melakukan pembayaran bunga per kuartal. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan oleh Sofia? Jawabannya FV sama dengan PO dalam kurung 1 plus dalam kurung I per M tutup kurung M kali N. FV sama dengan 4.555.555 rupiah dalam kurung 1 plus kurung 0,05 per 3 tutup kurung 3 kali 4.
FV 5.555.003 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayar Sofia adalah 5.555.003 rupiah. Terus selanjutnya yaitu net present value. Apa itu net present value? Secara ilmu ekonomi, NPV dituliskan sebagai selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Dengan kata lain, NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Kegunaan net present value yaitu bagi sebuah bisnis, NPV bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang, dikala nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Sehingga NPV dapat digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memproyeksikan investasi yang mereka jalankan di masa depan. Cara menghitung NPV yaitu tahap yang pertama adalah dengan menghitung present value atau PV dari total pengeluaran per tahun dan present value PV dari total keuntungan per tahun. Tahap kedua adalah dengan menjumlahkan masing-masing present value, total keuntungan, dan present value, total pengeluaran. Lalu dicari selisih antara keduanya, di mana present value adalah jumlah nilai yang harus diinvestasikan di masa sekarang jika keinginan sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan future value adalah jumlah nilai di masa yang akan datang dari jumlah nilai yang dibayarkan data untuk diinvestasikan di masa yang sekarang. Contoh perhitungan PV dan FV. Bisa menginginkan uangnya berjumlah sebanyak 50 juta rupiah 5 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun. Berapa uang yang harus ditabung Risa di saat sekarang agar nilainya mencapai 50 juta 5 tahun lagi, atau berapa present value-nya? Jadi diketahui FV future value 50 juta. Terus I atau diskon faktor 6% atau 0,06. N atau lama investasi sama dengan 5 tahun. Jadi penyelesaiannya PV sama dengan FV per dalam kurung 1 plus I tutup kurung N sama dengan 50 juta per dalam kurung 1 plus 0,06 selama 5 tahun. Terus sama dengan 50 juta per 1,133. PV sama dengan, jadi hasilnya itu 37.362.909 rupiah. Sehingga untuk mendapatkan uang sebesar 50 juta di masa yang akan datang, Risa harus menabung sebesar 37.362.909 rupiah di masa yang sekarang. Contoh perhitungan NPV. Jika Anda memiliki sebuah bisnis percetakan dan membutuhkan sebuah kamera digital untuk mendukung bisnis Anda, harga dari kamera tersebut adalah sebesar 10 juta. Apakah membeli kamera tersebut mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika kita memperkirakan alih-alih membeli kamera, dan jika 10 juta didepositokan, kita akan mendapatkan bunga sekitar 5% per tahun, maka kita akan
menggunakan tingkat bunga yang sama untuk menghitung NPV. Sehingga dengan N adalah 3 tahun, maka perhitungan NPV dapat kita hitung menggunakan rumus berikut. P per 1 plus I tutup kurung kali T, di mana P adalah perkiraan jumlah arus gas yang didapatkan setelah pembelian kamera. Misal, pada tahun pertama sama dengan 5 juta per 1 plus 0,05 per tahun sama dengan 4.761.905. Terus pada tahun kedua sama dengan 4 juta per 1 plus 0,05 kali 2 sama dengan 3.628.9.118 rupiah. Pada tahun ketiga sama dengan 3 juta per 1 plus 0,05 kali 3 sama dengan 2.591.513 rupiah, sehingga proyeksi NPV menjadi 4.761.905 ditambah 3.628.118 rupiah ditambah 2.591.513 rupiah dikurangi 10 juta. Jadi hasilnya 10.981.536 rupiah dikurangi 10 juta, hasilnya 981.536. Karena proyeksi NPV selama 3 tahun mendatangkan keuntungan sekitar 981.536 rupiah, maka pembelian kamera dapat dipertimbangkan karena menunjukkan NPV yang kurang lebih dari 0. Oke, thank you. Sekian dari presentasi kita kelompok 7. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, Imam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.